Ya, tangan sampai sikut, kepala termasuk telinga sampai kaki dan kaki sampai otot kaki itu sudah sah hukumnya. Walaupun yang sempurna juga kan dimulai dari kedua tangan, umur-umur ya. Nah, ini itu yang lebih sempurna. Hadas besar kondisi mengharuskan seorang mati sebelum melaksanakan ibadah, seperti junub, haid, dan lainnya. Cara bersuci dari hadas tentunya dengan mandi itu dia. Allah sebutkan dalam Al-Maidah juga, wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau engkau dalam kondisi junub, maka mandilah. Ya. Itu suci dari hadas. Ya. Sedangkan suci dari najis, menghilangkan najis merupakan sebuah kewajiban setiap muslim. Ya, Allah berfirman dalam surah Mudaththir, wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu bersihkanlah. Ya, dari semua bentuk najis. Nabi juga bersabda, ya, buang air kecil merupakan penyebab yang paling banyak mendatangkan adab kubur. Jadi suatu ketika Nabi melewati dua kuburan. Kata Nabi, innahuma la yu'adzabani fi kabir. Innahuma la yu'adzabani. Wa ma yu'adzabani illa fi kabir. Dua orang ini, ya, dua mayit ini, kata Nabi sedang disiksa di kuburnya. Dan mereka disiksa itu dikarenakan sebetulnya bukan perkara yang besar. Ya. Dia dosa besar, tapi sebetulnya perkaranya ini ringan sebetulnya untuk ditinggalkan. Yang satunya adalah tadi ahaduhuma kana yamshi bin namimah. Salah seorang di antara mereka itu suka namimah. Apa itu namimah? Mengadu domba. Bukan domba diadu. Artinya merusak hubungan. Ya. Yang ngadu domba juga nggak boleh. Ya. Domba yang asli. Mengadu domba, merusak hubungan orang. Datang ke sini bilang menghasut, provokator. Ya. Itu kan termasuk dosa-dosa sisa di kuburan. Yang kedua yang berkaitan dengan pahala. Amma al-akhar fakana la yatanazzah minal baul. Yang kedua ini dia itu nggak cepet ya. Tidak bersuci kalau sudah buang air kecil. Ya. Nah, orang terkadang menganggap remeh ya. Maaf, terutama yang di jalanan. Ya. Nggak ada toilet pinggir jalan, terkadang nggak cebok ya. Maaf. Atau yang di toilet pun terkadang asal-asalan. Tidak bersih ya dan lain sebagainya. Bayangkan kalau masih ada najisnya, kemudian dia berwudu, masih ada najis, kalau najis harus bersih. Kemudian sholat, kira-kira sah atau tidak sholat? Tidak harus sah. Masih ada najis. Itu pentingnya belajar pahala ya. Dan itu bahkan bisa menjadi sebab azab kubur. Akan mengerikan. Hanya karena masalah sepele ini, sebenarnya bisa ditinggal, itu malah menjadi penyebab azab kubur ya. Maka harus hati-hati. Nah ini membersihkan tempat ya, kalau ada najis di lantai ya, itu bagaimana caranya? Sebaiknya jangan masuk disiram kalau konteks sekarang ya. Sebaiknya di lap dulu dengan keropas apa orang sehingga si inti najisnya hilang dulu. Baru setelah itu disiram dengan air jadi tidak akan meluas. Berbeda dengan di zaman Nabi kan kisahnya seorang Arab Badui. Pernah dengar ya? Masuk masjid, kencing, maaf, buang air kecil di pojokan masjid. Wah, sahabat sudah ribut itu ya. Sudah mau ini lah, ya. Ngeluarin dia sudah mau mengeroyokin dia. Kata Nabi da'uhu, tidak biar aja. Yang biarkan dia beres dulu. Kalau orang memberikan hikmah kalau diganggu ya, nanti dia bisa najisnya kemana-mana lebih susah membersihkan dan bisa membahayakan dia juga orang sedang kencing nggak tuh tertahan ya itu membahayakan. Tapi biarkan dia. Ya. Setelah beres, Nabi minta ember air, siram, siram. Karena memang lantainya masih tanah dan kerikil, disiram udah hilang. Tanah belum suci karena begitu ya. Tapi kalau kondisinya sekarang karpet, ada anak kecil misal maaf, kencing di karpet. Oh cukup disiram saja? Nah, nggak cukup. Harus bisa bersihkan, disiram air yang banyak, dikeringkan ya. Seperti itu. Nah, kalau di baju ya dicuci saja, ujungnya saja, nggak harus semua. Ya, kalau ujungnya kena kita gendong anak bayi misalnya ya, yang perempuan, ya anak bayi perempuan kan air
kencingnya itu najis kalau mau makan mau belum makan harus dicuci. Tapi kalau anak laki-laki yang masih nyusu saja itu cukup dipercikkan, ambil air percikan juga. Tapi kalau sudah MPASI mulai makan 6 bulan ke atas, ya maka anak bayi laki-laki pun tetap harus dicuci bajunya ya, gitu. Nanti akan ada pembahasan secara. Nah, bersuci itu kan pada umumnya dasarnya menggunakan apa? Air. Maka kita harus tahu jenis-jenis air. Nah, ada air tahur, ada air najis. Ada yang membagi ketiga, air tahir. Jadi tahur, tahir, najis. Kalau di buku ini hanya membagi dua. Kalau buku ini membagi dua, tahur dan najis saja. Apa itu tahur? Air yang suci dan mensucikan. Nah, ini ada 4 pembagiannya di sini air tahur. Ada air mutlak. Air mutlak itu yang dinamakan air itulah air mutlak. Seperti air yang turun dari langit, air hujan, air sumur, sungai. Itu namanya air mutlak. Air yang masih dalam kondisi aslinya, tabiatnya. Belum berubah, belum apa-apa. Itu air mutlak. Ya. Yang kedua air musta'mal. Nah, di sini mulai ada perselisihan. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i musta'mal tidak boleh digunakan. Ya. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad air musta'mal itu masih boleh digunakan. Air bekas. Air bekas itu maksudnya air yang sudah digunakan. Ya, percikannya terkadang kan masuk ke ember, ya. Atau terpakai lagi, ditampung bekas wudhu misalkan tanah atau apa. Sisa-sisa air percikannya terkadang masuk ke dalam ember. Itu bagaimana hukumnya? Itu kan sudah suci. Kalau dalam bahasa Imam Ahmad, selama airnya tidak berubah 3 sifatnya. 3 sifat tadi itu apa? Bau, rasa, dan warna. Selama bau, rasa, dan warnanya tidak berubah, maka dia tetap dinamakan air yang mutlak, boleh digunakan. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, air musta'mal yang sudah digunakan untuk bersuci itu tidak menjadi air tahur, berubah menjadi air tahir. Habis itu tahir hanya suci saja, tapi tidak bersucikan. Jadi tidak bisa digunakan untuk berwudu. Nah, situ mulai ada perbedaan pendapat ya. Kemudian yang ketiga, air yang bercampur dengan benda najis namun tidak mengubah sifatnya. Jadi tidak semua air kalau masuk benda najis itu langsung menjadi najis, tidak. Jadi indikatornya kembali ke 3 tadi, 3 sifat. Ada yang berubah nggak salah satu dari 3 sifat air ini, warna, bau, dan rasanya. Kalau tidak ada yang berubah, maka tetap airnya dihukumi air yang suci. Terutama airnya banyak, gitu ya. Misalnya masjid punya torel, ya, terutama di atas 2 pulau ya. Torel besar 1000 liter ya. Pas buka ternyata ada pakai cicak. Ya, pakai cicak di atas. Tapi dicoba di bawah airnya nggak ada bau. Boleh nggak air dipakai berwudu? Boleh. Selama tidak berubah. Tinggal bangkai cicaknya saja ambil. Dan air yang di sekitarnya itu ambil buang. Air di bawahnya kan nggak terkontaminasi kan. Ya, tandanya apa tidak ada yang berubah. Tapi kalau yang masuk itu bangkai tikus, maaf ya. Bangkai kucing misalkan. Ya. Ketika pakai kok ada bau-bau nggak enak ini, ini berarti sudah. Karena nggak boleh, harus dikuras semua itu, ya. Atau airnya kurang dari 2 pula tadi, air sedikit ya di ember gitu ya. Ada masuk di situ buat kayak apa cicak atau apa yang najis ya. Ada berubah misalkan, atau walaupun tidak berubah kalau kurang dari 2 pula itu sebaiknya dibuang saja, biar tidak mengkhawatirkan kita ya. Itu yang namanya air yang bercampur bernajis namun tidak berubah. Ketika air yang bercampur dengan benda najis itu berubah, maka dia menjadi najis ya. Kemudian ada jenis yang keempat, air yang bercampur dengan benda yang suci. Ya, ya. Ini air yang terkena misalkan bercampur dengan dedaunan, dengan tanah yang tidak merubah sifatnya. Kalau air teh kan berubah. Berubah apa?
warna, rasa berubah, kopi berubah. Ya. Jadi dia menjadi tohir saja, suci saja tapi tidak mensucikan. Namun air yang bercampur dengan benda yang suci alami tidak mengubah sifat rasa dan warnanya. Air di sumur, ada daun-daun misalkan jatuh ke dalam sumur, tidak mengubah bau dan rasanya masih bisa digunakan. Air di sungai bercampur tanah, ya sungai-sungai di kita kan begini, tanah. Ya, senang camping tidak ada air warnanya begini, ya memang sedang musim hujan mungkin. Bagaimana ya dengan air sudah selama yang airnya itu masih dinamakan air gitu. Tapi kalau sudah berubah menjadi lumpur ya tidak. Ya, lumpur kan berarti dominan tanah ya gitu ya. Tapi kalau air memang warnanya saja warna tanah gitu ya, itu masih bisa digunakan ya. Karena dia bercampur dengan berbagai yang suci, tahur ya. Baik, ini air tahur 4 macam ya. Jadi ini yang bisa digunakan untuk bersuci. Sedangkan air najis itu air yang bercampur dengan benda najis tahu lalu mengubah sifatnya. Jadi sudah kita bahas. Air bercampur dengan maaf darah hewan bangkai berubah sifatnya, terkena air kecil maaf misalnya ya berubah warna sifat dan baunya maka berubah menjadi najis dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ini contoh-contoh air mutlak, air hujan ya, kemudian air sungai ya. Terkadang kan ada bercampur daun, ranting, tanah, kerikil itu gak masalah. Air laut walaupun rasanya asin ya karena memang diciptakan seperti itu. Makanya air laut termasuk air mutlak. Memang Allah ciptakan dengan sifat seperti itu. Ya. Boleh berwudu dengan air laut. Bahkan ditanyakan langsung oleh sahabat. Ya Rasulullah, kalau kami dalam keadaan di tengah laut, dan kami ingin berwudu, kami nggak punya air. Hanya cukup untuk minum. Apa kata Nabi? Kuat tahur ma'uhilun maitatu. Air laut itu tahur. Berwudu dengan air laut. Dan bangkai laut itu halal. Bangkai laut, bangkai ikan. Sedang berwajah misalkan ya, itu baru dapat ikan mengambang, ikan tuna misalnya 20 kilo itu. Besar ya. Mengambang begini sudah mati. Bangkai. Boleh dimakan atau tidak? Boleh. Ya selama masih layak dimakan. Ya selama belum berubah masih layak dimakan. Itu kekhususan Paulus ya. Kisahnya Abu Ubaidah ya. Dengan para sahabat ketika berjihad. Mereka kelaparan setengah mati. Akhirnya Allah dapatkan paus yang besar. Mereka makan selama 1 bulan. Dari kisahnya Ubaidah dengan pasukannya yang luar biasa. Mereka paus. Nah air sumur termasuk air mutlak ya. Ini air mustamal yang telah digunakan ya. Jadi Nabi dalilnya apa sih boleh menggunakan air mustamal itu? Jadi Nabi itu ya ditanya ke Aisyah, Abbas, berapa istri Rasulullah bertanya, pernah mandi menggunakan jifnah atau bejana? Lalu Rasulullah SAW bersabda, hendak wudhu dengan air di bejanan tersebut. Kemudian istrinya berkata, wahai Rasulullah, saya tadi mandi juga menggunakan air itu. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya air ini tidak berjubah. Jadi ini dalil boleh menggunakan air yang sudah digunakan. Yang bejana. Otomatis ketika ngambil hidup, itu kan air yang di tangan kita, di badan kita, sebagian bercampur. Ya. Apakah nggak boleh menggunakan? Tapi menggunakan air yang dipakai oleh istrinya mandi junub. Nah itu dalil boleh menggunakan air mustamal ya. Kalau sekarang kan modelnya sudah shower ya, sudah ini ya aman. Tapi kalau yang masih pakai bak, pakai ember ya, jangan khawatir, jangan ragu ya. Itu boleh digunakan. Ini akan bercampur dengan benda suci ya, daun, tanah, ya, bercampur dengan karang tempat penampungan air. Nah, ini masih benda suci. Selama tidak merubah sifat aslinya saja. Tapi kalau baunya sudah kuat sekali, karangnya sudah kuning, nah ini jangan ya segera dibersihkan. Khawatir itu berubah. Nah, ini air yang bercampur dengan benda lain berubah. Perubahan air. Jika sudah benar lalu berbentuk dasar air seperti berubah menjadi teh, jus lainnya, maka air tersebut tidak sah digunakan untuk bersuci karena tidak lagi dinamakan air yang tahu ya. Wallahu ta'ala alam sudah 6:06. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya jemaat.
Nah, sampai air najis sudah beres ya. Pembahasan pertama berkait dengan jenis-jenis taharah dan jenis-jenis air. Ya, nanti keduanya berkaitan dengan tata cara membersihkan najis insyaallah ya. Allah Ta'ala ada di sholat. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan untuk diskusi malam. Ada yang kurang jelas boleh. Atau di luar tema juga boleh disampaikan. Silakan. Tidak ada? Salam. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz ini masih belum perbedaan perbedaan air musta'mal dengan air air. Tohir dia. Jadi air musta'mal itu air yang digunakan untuk bersuci, sudah digunakan. Musta'mal itu sudah dipakai, sudah digunakan. Ya. Artinya kan, misalkan kalau kita berwudu di tangguh, bekas tangannya ya, bekas wajahnya ditangguh, atau tetesannya masuk ke dalam bejana. Itu kan tetesannya sudah digunakan untuk berwudu. Apa hukumnya musta'mal ini? Nah, dalam mazhab Imam Ahmad masih boleh selama tidak berubah. Tapi di dalam mazhab Syafi'i makruh ya. Mereka makruh sebagai dari pelahara. Itu yang musta'mal. Kalau air zahir, air yang asalnya air suci, mensucikan, bercampur dengan benda yang suci dan merubah salah satu sifatnya. Seperti tadi air, ini kan air suci, boleh digunakan untuk berwudu, boleh kan? Saya campurin bubuk kopi, teh, jus, berubahlah sifatnya, warna dan bau dan rasanya. Maka ini menjadi air air saja, suci tapi tidak bersih. Kalau kena baju kita, apakah harus dibersihkan? Tidak. Boleh langsung pakai shower? Boleh. Itu namanya tahir, tidak najis. Tidak. Baru kau lagi. Wow. Cukup jemaah? Sudah pegang sudah. Sudah siap, sudah masuk syuruk. Alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi terkasih bagi apa soal lagi kita semua dan dimudahkan kita untuk mengamalkannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.